Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hairunisa, SHMH. Saya merupakan dosen program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dalam video kali ini, saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja perguruan tinggi dalam bidang pengajaran. Pada sesi kali ini saya membagi dua video. Yang pertama adalah video tentang penjelasan mata kuliah hukum internasional. Yang kedua adalah video pengajaran mata kuliah hukum internasional. Mari kita saksikan. Mata kuliah hukum internasional dengan kode mata kuliah HKM 1201. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah hukum internasional setelah menyelesaikan mata kuliah hukum internasional, mahasiswa semester 2 program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara diharapkan mampu menjelaskan secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif terhadap isu-isu kontemporer dalam hukum internasional. Adapun materi perkuliahannya, pada pertemuan pertama akan membahas ruang lingkup hukum internasional dan batasan hukum internasional. Pertemuan kedua membahas negara dan individu. Pertemuan ketiga membahas hubungan masyarakat internasional dan hukum internasional. Pertemuan keempat membahas sejarah perkembangan hukum internasional. Pertemuan kelima membahas sumber-sumber hukum internasional dan subjek hukum internasional. Pertemuan keenam membahas hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Pertemuan ketujuh, pengakuan dalam hukum internasional dan tanggung jawab negara. Pertemuan ke-8 akan dilaksanakan mid-semester. Pertemuan ke-9 membahas hukum perjanjian internasional. Pertemuan ke-10 membahas kedaulatan teritorial. Pertemuan ke-11 membahas hukum laut dan jalur-jalur maritim. Pertemuan ke-12 membahas yuridiksi negara dalam hukum internasional. Pertemuan ke-13 membahas suksesi negara. Pertemuan ke-14 praktik ekstradisi dalam hukum internasional. Pertemuan ke-15 penyelesaian sengketa internasional. Pertemuan ke-16 dilaksanakan ujian akhir semester. Adapun referensi buku yang akan dipakai adalah pertama buku J.G. Stark, pengarang J.G. Stark dengan judul Pengantar Hukum Internasional. Kedua, buku Sefriani dengan judul Hukum Internasional. Dan yang ketiga, Bormauna dengan judul Hukum Internasional. Adapun sistem penilaiannya diharapkan mahasiswa menghadiri 80%. Kemudian nilai tugas yang dilampirkan di e-learning yaitu 20%. Nilai ujian tengah semester dengan bobot penilaian 30%, nilai akhir semester yaitu 50% dengan bobot penilaiannya, dan tambahan nilai yaitu keaktifan dalam kelas. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus dilakukan dengan tatap muka 3 kali 50 menit dengan pertemuan 14 kali. Asinkronus menggunakan LMS e-learning USU dengan website kelasusu.ac.id. Kemudian ada analisis kasus dengan dinamakan case method. Dan kemudian ada latihan soal setiap akhir perkuliahan dan tugas, kemudian diskusi kelompok reguler dan melaksanakan mid semester dan ujian akhir semester. Demikianlah penjelasan mata kuliah hukum internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya mahasiswa-mahasiswi. Hari ini apa kabar semuanya? Baik. Semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita mempelajari hukum perjanjian internasional, di mana ini adalah pertemuan ke-9 dari pelajaran hukum internasional. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing agar diberi kelancaran semuanya. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai, mari presensi dulu kepada adik-adik mahasiswa. Silakan dulu presensi. Kelihatan ya semuanya? Oke, sudah? Nah, mau tahu ada modul ajar yang kita pegang referensi bukunya. Ini udah kelihatan ada Yurdamos Dumoli, Agusman. Dia menulis hukum perjanjian internasional. Edi Pratomo, hukum perjanjian internasional, dan Iwayan Patriana adalah hukum perjanjian internasional. Nah, sebelum saya mulai nih,
Bagaimana ujian mid semesternya? Aduh, deg-degan. Soalnya ada yang sulit ya. Oke, nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti hasilnya baik juga. Nah, kemarin kita pertemuan ke-7 terkait dengan pengakuan dan tanggung jawab negara. Di mana pengakuan ada dua, yaitu teori konstitutif dan deklaratif. Dan tanggung jawab negara ada namanya tanggung jawab negara yang bersifat melekat. Ada yang tahu nggak bersifat melekat itu apa? Ya, boleh. Bersifat melekat itu artinya Bu, suatu negara itu punya kewajiban memberikan ganti rugi apabila dia menimbulkan kerugian bagi negara lain. Ini berdasarkan dari pasal 2 ayat 3 yang dinyatakan dalam PCIJ pada putusan untuk kasus Corso Factory Case. Yang mana di sini dibilang bahwa perjanjian internasional ini mengatur tentang hak sipil dan politik yang mengatur korban pelanggaran HAM itu harus mendapatkan pemulihan secara efektif. Ya, apabila ada pelanggaran HAM, tanggung jawab negara adalah memulihkan. Oke. Nah, itu sudah jelas di pertemuan 7, kita masuk ke pertemuan 9 di mana deskripsi singkatnya mengenai istilah ruang lingkup perjanjian internasional, klasifikasinya, tahap pembentukannya, serta praktik Indonesia terkait perjanjian internasional dalam hubungan kerjasama luar negeri. Apa capaian pembelajarannya? Setiap mahasiswa memahami apa itu hukum perjanjian internasional, ya, ruang lingkupnya. Tadi sudah saya jelaskan terkait klasifikasi, tahap pembentukan, praktik Indonesia dalam hubungan kerjasama luar negeri. Oke, sebelum saya move ke perjanjian internasional, apa itu perjanjian internasional? Oke, ya, Reja, silakan. Pengetahuan saya, menurut Bapak Kusuman Maja, perjanjian internasional ada perjanjian yang dibuat oleh para anggota masyarakat bangsa-bangsa dengan tujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu. Oke, untuk akibat hukum tertentu. Oke, sudah mendekati terkait dengan perjanjian internasional menurut Mufta Kusuma Maja, saya sudah menjelaskan perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bertujuan untuk akibat hukum tertentu. Tapi kita punya dasar hukumnya, itu Konvensi Wina 1969 di pasal 2 ayat 1. Bahwasanya perjanjian dilakukan oleh dua negara atau lebih bertujuannya apa? Untuk akibat-akibat hukum tertentu yang harus dipatuhi oleh setiap negara. Nah, pernah kenal dengan Oppenheim? Dia seorang ahli hukum internasional, dia menyatakan perjanjian internasional adalah states creating legal rights dan obligation between parties. Perjanjian internasional melibatkan negara-negara yang memenuhi hak dan kewajiban di antara para pihak membuat perjanjian tersebut. Oke, kita mengetahui dulu unsur-unsur perjanjian internasional. Apa aja unsur-unsur perjanjian internasional? Hampir sama dengan unsur-unsur perjanjian dalam KUH Perdata 1338. Mungkin saudara, ya? Mengenai unsur-unsur dari perjanjian internasional itu ada 5. Pertama itu ada yang kata sepakat, subjek hukum, terus bentuk perjanjian itu bentuk tertulis dan mengenai objek tertentu. Dan perjanjian internasional ini harus tunduk pada hukum diatur oleh hukum internasional. Oke, sangat bagus. Bahwasanya ada yang perbedaan yang sedikit terkait dengan perjanjian internasional adalah tunduk pada diatur dalam hukum internasional. Oke, banyak istilah-istilah hukum perjanjian internasional ya. Ada treaty, conventions, agreement, arrangement, charter, dan masih banyak lagi protokol, pact, process, prevalmedus, vivendi, act, final act, dan itu semua ada di buku Iwayan Patriana. Oke, kemudian nah, ini dari klasifikasi perjanjian internasional. Saudara akan melihat ada perjanjian internasional satu bahasa. Ada antara Indonesia dengan misalnya Australia, mereka menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Inggris. Ada juga yang menggunakan bahasa, tetapi biasanya yang menggunakan dua bahasa itu di dalam satu pasal. Menyebutkan menggunakan dua bahasa dari kedua negara pihak. Oke, ada yang menjelaskan terkait perjanjian internasional dirumuskan boleh banyak bahasa. Contohnya apa? Piagam Charter, Charter PBB, United Nations PBB. Itu UN Charter di mana dia ada bahasa Arab, bahasa Cina, Inggris, Prancis, Spanyol, Rusia dan Cina ya. Kemudian ada klasifikasi perjanjian internasional.
Ada perjanjian internasional bilateral dan multilateral. Contohnya multilateral apa perjanjiannya? Ada yang tahu? Konvensi. Ya, konvensi. Nah, itu kan banyak negara ya, lebih dari 2 negara. Nah, ada yang bilateral, misalnya IACPA, International Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Dia antara Indonesia dan Australia dengan berbagai objek perjanjiannya, mulai dari pertanian, kemudian produk-produk besi, baja, dan kendaraan. Itu contohnya. Kemudian ada tahap-tahapnya. Saudara akan mengetahui tahap-tahapnya itu dari biasanya penggagasan dulu. Biasa penjajakan antara kedua negara ini saling bertemu dulu. Negara A dengan negara B, kita buat perjanjian yuk. Nah, itu dia. Kemudian dari perundingan, mereka melakukan perundingan. Nah, setelah perundingan ada tanda tangan. Mereka para pihak ada tanda tangan. Boleh nggak wakil negara mewakili suatu negara untuk menandatangan? Boleh tidak? Enggak. Mereka harus ada surat kuasa atau full powers. Full powers yang dimana yang ditunjuk hanya 2, yaitu presiden dan wakil menteri. Itu adalah surat full powers untuk perjanjian internasional apabila kalau mau diwakili untuk penandatanganannya. Kemudian ada ratifikasi. Apakah setelah ratifikasi bisa berlaku, Bu? Belum tentu, karena mereka harus ada waktu, biasanya antara 2 tahun sampai 3 tahun berlakunya. Tergantung di dalam ketentuan di dalam pasal tersebut, berapa berlaku setelah ratifikasi. Oke, sudah mengetahui. Kemudian ada praktik-praktik. Praktik Indonesia. Apa dasar hukumnya untuk perjanjian internasional? Kita lihat menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, kita punya 6.973 perjanjian. Bu, dari mana melihatnya? Dari Treaty Room. Di Kemenlu, kalian nanti cek websitenya, di Treaty Room itu ada perjanjian internasional. Di undang-undang, apa undang-undang perjanjian internasional? Undang-undang 24 tahun 2000 terkait perjanjian internasional. Kemudian banyak ya perjanjian, banyak negara, bukan hanya Free Trade Agreement, tetapi ASEAN, ada ruang lingkup ASEAN namanya RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership. Mereka ada termasuk adalah perjanjian multilateral. Karena banyak negara, ASEAN salah satunya. Indonesia termasuk di RCEP. Ya, ada IKCPA, Indonesia, Korea, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Nah, kebetulan saya spesifikasinya terkait dengan CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Nah, salah satunya Indonesia dengan Australia. Itu penelitian fokus saya di jurnal, silakan nanti baca di referensi terkait dengan apa-apa aja yang diisi dari pasal-pasal perjanjian itu yang mungkin yang hukum nasional kita belum punya. Nah, itu bisa kita telaah, kita bisa cek di perjanjiannya. Oke, kemudian pemberlakuan perjanjian internasional oleh Indonesia melalui doktrin transformasi. Bu, apa sih doktrin itu? Doktrin perjanjian internasional yang telah diratifikasi atau diaksesi oleh Indonesia tidak langsung mengikat negaranya. Namun materi itu diperlakukan melalui doktrin, yaitu dengan norma dasar atau namanya jus cogens. Itu adalah norma dasar hukum internasional. Nah, bagaimana cara membuat, siapa yang menyetujuinya? Yang menyetujuinya siapa? Dengan persetujuan DPR, pasal 11 Undang-Undang 1945, di mana ayat 1-nya Presiden dan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Nah, setelah ini ada yang mau bertanya? Ya, oke. Oke, treaty contract dan lawmaking treaty. Perbedaannya di mana? Kalau treaty contract, dia lebih isinya keperdataan untuk hanya kepada para pihak yang mengikat. Ya, misalnya perjanjian bilateral. Nah, kalau lawmaking treaty, dia ketentuannya berlaku secara masyarakat internasional. Contohnya apa? UNCLOS. United Nations Convention of Law of the Sea 1982. Nah, itu kan menyangkut semua para pihak.
semua yang ada masyarakat internasional. Itu dia contohnya. You got it? Dapat? Oke, terima kasih. Nah, tadi teman-teman sudah mengetahui terkait dengan perjanjian internasional dalam hukum internasional. Sekarang saya mau beri latihan soal yang ada di kelas USUH ACID. Oke, nanti ini dia soalnya. Nanti di kelas USUH ACID kalian bisa buka. Di pertemuan 9 ada kolom tugas pertemuan 9. Bu, kapan di-upload? Jawabannya saya akan memberikan 3 soal, nanti petunjuknya ada di dalam, di mana paling lama Kamis 25 April 2025 pukul 11.59 teman-teman mahasiswa mengumpulkan tugasnya. Ya, jangan sampai lupa kumpul tugasnya dalam bentuk soft copy, di-upload di kelas USUH ACID sesuai dengan akunnya masing-masing. Saya tunggu, nanti akan kita periksa. Saya akan terima feedback dari teman-teman yang ada di sini. Oke? Oke, sebagai penutup, minggu depan kita akan belajar terkait dengan kedaulatan teritorial. Pasti tahu terkait dengan, kalian baca aja bukunya Mukhtar Kusuma Atmaja, buku Sefriani terkait wilayah laut, udara, dan ruang angkasa. Silakan baca, nanti mungkin akan kita diskusi terkait dengan kasus-kasus yang ada di wilayah laut. Oke, terima kasih atensinya. Semoga teman-teman sehat selalu, biar minggu depan kita akan berjumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.